Iya, saatnya kita akan mendengarkan sambutan dan arahan Ketua Dewan Pembina PPIR. Kita beri aplaus yang meriah dan penuh semangat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ingin menyapa senior-senior kita, tokoh-tokoh kita yang hari ini hadir di tengah-tengah kita. Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Menhan Kampangap tahun 97-99, KSAD Pangkostrat, Panglima kita di daerah operasi. Hadir juga Jenderal TNI Purnawirawan Subagio Hadi Siswoyo, KSAD Komandan Jenderal Kopassus juga memimpin kita di daerah operasi dan di daerah latihan. Jenderal TNI Agustadi Sasongko Purnomo minta izin karena tadi hadir tapi ibunya meninggal, jadi minta izin harus berangkat. Marsikal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, KSAU tahun 2009-2012, Marsikal TNI Putu Dunia KSAU 2012-2015, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan HBL Mantiri, sekarang Ketua Umum LVRI, pemimpin semua veteran di seluruh Indonesia. Pernah Kasumabri dan pernah menjadi panglima saya di Divisi 1 Kostrat dan di daerah operasi Timur Timur. Letnan Jenderal TNI Tamlica Ali, juga pernah memimpin pasukan-pasukan yang terbaik di daerah operasi. Letnan Jenderal TNI Syahrir, Letnan Jenderal TNI Jamari Caniago, Pangkostrat Kasum TNI, Letnan Jenderal TNI Robert Romulo Simbolon, kawan saya besarnya di Diponegoro,
jago perang dari Diponegoro, harimau. Ini semua harimau-harimau yang hadir. Walaupun harimau-harimau sudah agak tua, ada yang giginya sudah tinggal 2, tapi semangat masih. Letnan Jenderal TNI Bibit Waluyo, Pangkostrat Pangdam Jaya, Gubernur Jawa Tengah, Letnan Jenderal TNI Safri Samsudin, Letnan Jenderal TNI Nugroho Widyotomo, Letnan Jenderal TNI Agus Sutomo, Pangdam Jaya Danjen Kopassus, Letnan Jenderal TNI IB Purwalaksana, terakhir Irjen mantan Komandan Brigade 17, pernah jadi komandan peleton saya dulu. Sekarang sama-sama legend, Purnawirawan, Letnan Jenderal TNI AM Putranto, Letnan Jenderal TNI Agus Rohman, Laksamana Madya TNI Budi Harjo, Laksamana Madya TNI Didit Herdiawan, Laksamana Madya TNI Fred Lonan, Laksamana Madya TNI Dr. Muhammad Yuryanto, Marsikal Madya TNI Daryatmo, Marsikal TNI Sunaryo, Marsikal TNI Hadian, Marsikal TNI Dedi Permadi, Komjen Pol Sofyan Yakub, Komjen Pol Muhammad Iriawan, Mayor Jenderal TNI Mulkis Anwar, Majen TNI Haris Sudarno, mantan Panglima Brawijaya, Mayor Jenderal TNI Glenny Kairupan, Mayor Jenderal TNI Ilyas Yusuf, mantan Panglima saya di Kostrat Divisi 1, Majen TNI Ari Suyono, Majen TNI Adi Kusno, Majen TNI Arifin Seman, Majen TNI Untung Susoro, Majen TNI M. Nasrun, Majen TNI Sulaiman Abe, CPM, Mayor Jenderal TNI Tan Ribali, Mayor Jenderal TNI Suryo Haryanto, Mayor Jenderal TNI Zainal Fahri, Mayor Jenderal TNI Isantoso, Mayor Jenderal TNI Bambang Sumarno, Majen TNI Sularso, Majen TNI Joko Susilo, Majen TNI Amiruddin Usman, Majen TNI Rahmat Budianto, Majen TNI, saya minta maaf, Marsikal Muda TNI Hasan Londang, Marsikal TNI Abimanyu Heru Antono, Marsikal Muda TNI Neil Handri, Marsikal Muda TNI Dwi Fajarianto, Marsikal Muda TNI Agus Dwi Putranto, Marsikal TNI
Marsikal Muda TNI Tabri Santoso, Marsikal Muda TNI Azman Yunus, Marsikal Muda TNI Khairul Arifin, Marsikal Muda TNI Bonar Hutagaul, Marsikal TNI Widyantoro, Marsikal TNI Bambang Eko, Marsikal TNI Erwin Buana, Irjen Polisi Anton Carilian, Irjen Polisi Dasrul Lamsudin, Irjen Polisi Edward Aritonang, Irjen Polisi Kurniawan, Irjen Polisi Rashid Ridho, Irjen Polisi Roni Lihawa, Irjen Polisi S.A. Supardi. Saudara-saudara sekalian, saya minta maaf tidak menyebut daftar yang lengkap saudara-saudara sekalian yang lain tanpa mengurangi rasa hormat. Kalau saya sebut satu-satu kita nanti sampai malam. Tadi harus saya sebut dan saya minta maaf kalau ada yang kelewatan senior-senior saya dan pembina-pembina kita. Saudara-saudara sekalian, tentunya kita masih dalam suasana Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Atas nama pribadi dan atas nama keluarga besar PPIR, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya pasti kita ada kekurangan dan kesalahan dan mohon kita saling memaafkan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini sebagai bangsa pejuang, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa bagi umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sekalian alam. Hanya kepadanya lah kita berdoa dan hanya kepadanya lah kita meminta pertolongan. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan hari ini kita melaksanakan suatu reuni akbar. Sesudah berapa tahun pandemi Covid, baru sekarang kita bisa berkumpul seperti ini, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Umum PPIR yang telah menyelenggarakan acara ini dengan tertib dan baik. Saya minta maaf, tadi saya sebut senior-senior pejuang dan purnawirawan, tapi saya agak lalai, saya tidak sebut Wakil Ketua MPR RI, Pak Ahmad Muzani. Kemudian juga ada anggota-anggota DPR RI yang hadir di tengah-tengah kita. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan rasa penghargaan dan penghormatan yang tinggi, yang setinggi-tingginya atas kehadiran senior-senior kita, atas kehadiran mantan Panglima kita Pak Wiranto, mantan Kasat kita Pak Subagio, Pak Mantiri, Pak Muzani Syukur, semua senior-senior yang telah membina kita, yang telah membesarkan kita. Mereka telah membesarkan kita semuanya. Pak Jamari Caniago dulu pokdo saya, termasuk Pak Bibit Waluyo. Jadi kalau Prabowo ini sekarang begini, ya yang bertanggung jawab mereka-mereka itu semua. Sudah.
Kalau saya baik karena mereka. Minta maaf ada kelalaian juga. Komandan saya di daerah Timur Timur, Pak Warau, yang saya hormati. Saudara-saudara sekalian, kalau saya baik karena mereka-mereka yang membina saya. Waktu saya letnan, yang mengendalikan saya di sektor timur itu Pak Wiranto. Beliau masih mayor, kasih operasi, dan seterusnya. Kalau saya berbuat kurang baik, yang tanggung jawab ya saya sendiri. Iya kan? Enak aja, masa nyalahkan orang lain. Saudara-saudara sekalian, saya terharu kehadiran komandan-komandan dan senior-senior saya. Saya terharu, iya kan? Kalau anak buah loyal ke atasan, ya itu sifat prajurit. Tapi ini senior-senior yang masih loyal kepada anak buahnya. Dan terus terang aja, saya di sini di depan kalian semua, saya mengaku para senior, dulu saya anak buah yang agak bandel, Pak. Minta maaf, Pak. Gak apa-apa kita ngaku sekarang, udah purnawirawan kok. Iya kan? Tapi benar, saya minta maafkan dulu mungkin masih muda, Pak. Dan ya susah, Pak, kita ditaruh di daerah, kita ditaruh di pasukan tempur. Ya kan? Pasukan tempur itu anggotanya itu harimau semua. Kalau kita tidak harimau, kacau itu. Benar? Betul. Kita diajarkan oleh senior-senior kita, 1000 kambing, saya ulangi, 1000 harimau dipimpin oleh kambing, harimau akan mbek semua. Betul. Tapi 1000 kambing dipimpin harimau, kambingnya akan mengaum semuanya, saudara-saudara. Apalagi harimau dipimpin oleh harimau. Walaupun PPIR purnawirawan, tapi tetap harimau-harimau tua. Para senior sekalian saya hormati, dulu kenapa kita mendirikan PPIR? Karena saya kumpulkan rekan-rekan purnawirawan. Saya katakan, saudara-saudara, kita mantan prajurit. Waktu kita muda, kita telah bersumpah, kita telah rela, kita telah teken, siap mengorbankan jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa yang kita cintai. Waktu kita masih muda, kita belum punya apa-apa, kita sudah siap mengorbankan milik kita yang paling berharga, yaitu jiwa dan raga kita. Kita sudah tekad, kita sudah rela, kita sudah siap memberi jiwa dan raga kita untuk negara dan bangsa dan rakyat kita. Apalagi kita diberi kebaikan oleh Yang Maha Kuasa. Kita masih diberi nafas, masih diberi jiwa, masih diberi kekuatan. Karena itu saya tawarkan kepada kawan-kawan,
marilah kita, sisa hidup kita, terus kita bulatkan tekad kita, sisa hidup kita wakafkan, kita berikan untuk kepentingan negara, bangsa dan rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, karena ada dua macam purnawirawan. Ada purnawirawan yang menurut saya dia sudah pensiun, dia akhirnya dia kumpul-kumpul dalam yang saya sebut paguyuban tunggu mati. Saudara-saudara sekalian, mati tidak usah ditunggu, pasti datang. Betul? Hanya ada satu kepastian bagi manusia. Kepastian itu suatu saat kita semua akan dipanggil kembali. Dan belum tentu dipanggil sesuai dengan nomor urut angkatan. Belum tentu yang muda bisa lebih dulu dipanggil. Betul. Jadi saudara-saudara, saya tawarkan, kalau kita sudah pasti mati, sisa hidup kita mari kita berikan pikiran, tenaga, pengabdian, sisa hidup kita berikan kepada bangsa dan rakyat kita yang kita cintai. Saudara-saudara, saya ingin sekilas pada kesempatan ini, saya ingin sedikit kita kilas balik. Kita ingat waktu kita masih muda. Kita masih muda semua. Kita katakanlah 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu, saya masih ingat kita begitu bangga jadi patriot-patriot. Kita begitu bangga Indonesia. Itu begitu bangga melihat kibaran merah putih. Saudara-saudara sekalian, kita optimis. Kita siap mati untuk negara kita. Karena kita ingin jaga negara kita. Dan waktu itu kita seolah-olah ada janji kepada bangsa dan rakyat. Kita prajurit menjaga Republik. Dan para teknokrat, para ilmuwan, para pemimpin-pemimpin sipil, para cendekiawan, para ulama, para kiai, para pengusaha, merekalah yang akan membangun bangsa ini dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Itu cita-cita kita waktu muda. Kita ingin negara yang terhormat. Kita ingin menjadi negara yang terhormat. Kita tidak mau menjadi negara kacung. Kita tidak mau menjadi negara Kita tidak mau jadi negara yang disuruh-suruh oleh bangsa lain. Kita tidak mau jadi negara yang kekayaannya diambil oleh bangsa lain. Kita menginginkan kekayaan Indonesia untuk dipergunakan sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu kita berkorban. Prajurit Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara,
prajurit-prajurit Bayangkara, polisi berkorban di mana-mana. Untuk apa? Karena kita ingin bangsa ini, rakyat kita sejahtera, rakyat kita terhormat. Jangan ada kemiskinan di bumi Indonesia. Itu cita-cita kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan purnawirawan, rekan-rekan pejuang, itu yang mendorong kita. Saudara-saudara, kita merdeka dengan pengorbanan pendahulu-pendahulu kita. Bukan kemerdekaan kita terima sebagai hadiah. Kita harus rebut kemerdekaan dengan keringat, dengan darah, dengan air mata. Pahlawan-pahlawan yang di atas itu, mereka telah berkorban untuk bangsa ini. Kita jadi begini karena pengorbanan mereka. Yos Sudarso, Walter Monginsidi, I Gusti Ngurah Rai, Dan Mogot, Slamet Riyadi, dan ribuan lagi pahlawan-pahlawan masih muda, mereka korban. Kenapa? Karena mereka sama waktu itu, mereka ingin menjadi bagian dari bangsa yang terhormat, bangsa yang merdeka, bangsa yang rakyatnya sejahtera, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, karena itulah walaupun kita berhak untuk istirahat, kita berhak sekarang untuk abstain. Kita berhak untuk tinggal di rumah ngurus keluarga kita. Pak Wiranto tidak perlu capek-capek masih terus di politik, tidak perlu. Pak Mantiri juga tidak perlu, semua. Pak Imam Sufaat, apa yang dicari Pak Imam Sufaat? Bintang 4, bintang yang paling tinggi itu. Kecuali bintang 5 itu hanya perang besar, ya kan? Aku juga pingin dulu bintang 4, tapi ya takdir tidak mengizinkan. Tidak ada masalah. Teman saya ada yang gugur Letnan 2. Bayangkan apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada saya. Apa yang telah diberikan oleh negara kepada saya. Jadi saudara-saudara, bapak-bapak para senior, filosofi dari PPR adalah, hai purnawirawan, kalau masih mau berjuang, masih mau berarti, masih mau mengabdi, masih mau berbakti, marilah kita berhimpun dalam suatu wadah. Bukan wadah paguyuban tunggu mati, bukan. Tapi suatu himpunan prajurit-prajurit walaupun mungkin tua, tapi semangatnya masih membara, semangatnya masih ingin mengabdi. Alhamdulillah kita masih terus bersama dan saya sangat terharu, lengkap, datang dari jauh, seluruh Jawa Tengah, seluruh Yogyakarta, dan ini akan disusul dengan nanti kita reuni di Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, DKI, dan daerah-daerah lain seluruh Indonesia. Saudara-saudara sekalian.